Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat teknik motor official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan pengisian aki sepeda motor Yamaha, yaitu untuk motor Poswan, Jupiter Z atau Jupiter MX, Vega R, Mio Sporty, Mio Soul, dan RE King. Adapun komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem kelistrikan pengisian ini, yang pertama ada sepul pengisian, yang kedua ada kiprok, lalu kunci kontak, fuse atau sekring, kemudian ada aki yang akan disalurkan arus listriknya ke beban atau menuju beban. Beban itu banyak, bisa CDI pengapaian listrik DC, bisa juga dinamo starter, bisa flasher atau lampu sen, bisa juga klakson, bisa juga full meter bensin, bisa juga lampu stop atau lampu rem, bisa juga lampu top gear dan lampu speedometer. Inilah yang disebut beban. Kemudian fungsi dari masing-masing komponen ini, yang pertama dari sepul pengisian. Sepul pengisian ini merupakan sumber arus listrik. Yaitu sumber arus listrik AC, yang terdapat dua sumber arus, yaitu sumber arus positif dan sumber arus negatif. Kemudian kiprok atau regulator ini berfungsi sebagai penyearah arus listrik atau perubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC, sehingga bisa disimpan ke dalam aki. Karena aki ini adalah alat yang menyimpan arus DC. Kemudian terdapat kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi sebagai engine stop atau pemutus seluruh rangkaian listrik ketika motor dimatikan, yaitu ketika kunci kontak dalam keadaan off, dan ketika kunci kontak dalam keadaan on, maka dia berfungsi untuk menghubungkan arus listrik. Kemudian fuse atau sekring ini adalah alat pengaman rangkaian listrik, di mana dia akan memutuskan aliran listrik ketika terjadi konsleting atau terjadi arus pendek. Sama juga untuk fuse yang kedua, fungsinya sama. Kemudian aki adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang sudah disearahkan oleh kiprok. Nah, ini jadi aki ini adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik, muatan listrik sebesar 12 volt tegangannya. Itulah fungsi dari masing-masing komponen. Adapun sistem kerjanya, yang pertama arus listrik bermula dari sepul pengisian, yaitu ketika sepul pengisian ini dikelilingi oleh magnet, oleh medan magnet. Ketika dikelilingi oleh medan magnet, maka sepul pengisian ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, mengalir arus listrik positif dan mengalir arus listrik negatif. Arus listrik negatif yang dihasilkan oleh sepul ini masih berupa arus AC yang harus disearahkan terlebih dahulu oleh kiprok atau oleh regulator ini menjadi DC. Dari AC menjadi DC. Setelah menjadi DC arus listriknya, setelah dirubah, maka arus listrik akan mengalir ke atas menuju kunci kontak dan fuse. Fuse yang pertama dan fuse yang kedua menuju kunci kontak, kemudian fuse. Dari fuse ini masuk ke aki. Nah, aki ini
berfungsi atau bertugas untuk menyimpan arus listrik yang sudah dirubah oleh kiprok. Nah, setelah dialiri sepul pengisian oleh kiprok, dirubah arus listriknya dari AC menjadi DC, kemudian disimpan oleh aki untuk beberapa waktu. Nah, setelah disimpan oleh aki, maka nantinya ketika kunci kontak ini di-on-kan, berarti arus listrik akan terhubung. Maka arus listrik yang berada dalam aki ini akan mengalir menuju fuse, menuju kunci kontak yang pertama, yang kedua. Akhirnya arus listriknya mengalir pada beban untuk mensuplai CDI, dinamo starter, flasher atau lampu sen, klakson, full meter bensin, kemudian lampu stop, lampu top gear, lampu speedometer, dan lain sebagainya. Inilah sistem kerja dari kelistrikan pengisian untuk sepeda motor Volkswagen, Jupiter Jet, Jupiter MX, Vega R, Mio Sporty, Mio Soul, Racing, dan lain sebagainya untuk motor-motor Yamaha. Namun akan berbeda nanti pada motor Mio G atau Mio M3. Itu berbeda sistem pengisiannya. Kemudian di sini terdapat panah. Panah ini berarti menunjukkan arah mengalirnya arus listrik. Nah, dari sepul pengisian menuju kiprok, dari kiprok nih, ini menunjukkan arah mengalirnya arus listrik panah-panah ini. Nah, nih sampai sini. Kemudian dari sepul pengisian juga sama mengalir ke bawah menuju kiprok, kemudian menuju aki, kemudian lagi menuju ke beban, dan menuju ground atau bodi motor. Inilah arah mengalirnya arus listrik. Kemudian warna dari masing-masing kabel yang terdapat dalam sistem kelistrikan pengisian ini, yaitu yang pertama kabel yang berasal dari sepul ini menuju kiprok ini berwarna putih. Kemudian untuk kabel negatifnya ini berwarna hitam. Kemudian kabel yang terhubung pada sepul penerangan dan lampu depan ini berwarna kuning. Sementara itu kabel output kiprok yang menuju pada kunci kontak, fuse, dan aki ini berwarna merah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk menempatkan soket kiprok dan soket kabel kiprok, ini kita bisa lihat tanda kotak kecil ini. Nah, tanda kotak kecil ini sebagai petunjuk untuk mensejajarkan antara soket kiprok dan soket kabel kiprok. Ini tidak boleh terbalik, dan kaki-kaki ini juga tidak boleh terbalik. Tidak boleh asal pasang, harus mengikuti gambar skema ini agar pemasangan sistem kelistrikan ini tidak salah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan tidak lupa juga kami mengajak untuk berbagi ilmu kepada yang lain dengan cara share video-video kami ini dalam media-media sosial Anda, bisa Facebook, Twitter, Instagram, maupun grup-grup WA lainnya, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Dan bagi teman-teman yang ingin terus mengikuti video-video kami berikutnya, video-video terupdate kami, silakan mensubscribe video kami ini agar Anda tidak ketinggalan. Kemudian untuk selanjutnya, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel kami ini, sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video kami. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.